Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesehatan, ketentraman hati, ketentraman pikiran, ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah pada sore hari ini Al-Fakir ditemani gestar saya Mas Alif. Semoga Mas Alif diberikan keberkahan, hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat bagi umat manusia, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang pilih tanding, asik. Pilih tanding dan mumpuni. Mumpuni bukan nama itu loh ya, dakwah mumpuni. Ustaz ya. Bukan. Nah, ini kita ambil bilah pusakanya. Kalau kayak gini sudah jelas, ini adalah dapurnya tombak sahabat Pusaka Jawa. Tombaknya cukup istimewa, bilahnya bagus. Kita buka bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, bilahnya cukup istimewa. Ini sangat tegas, ya. Bilahnya tidak berpamor. Kalau orang bilang ada yang ngomong pegat wojo, pegat wojo, pengawak wojo, kalau enggak kelengan, ya. Ini kalau kelengan begini biasanya yang tidak berpamor itu lebih misterius tuahnya. Kalau pamor kan sudah ketahuan, pamore wosuta, oh berarti untuk kerezekian. Pamore lar gangsir, oh untuk ini. Pamore sadasalon, oh untuk ini. Nah, kalau kelengan seperti ini harus pakai tukang tayung seperti Mas Alif. Seperti itu, untuk mengetahui. Kadang sang empu disembunyikan, tuahnya itu disembunyikan. Tapi menurut saya dari segi besinya, material besinya ini sangat istimewa sahabat Pusaka Jawa. Saya pertama lihat ini saya sangat terpesona dan itu harus dapat, harus kena sama saya. Material besinya bagus, ya. Dan ini tidak karatan, terlihat basah terus. Iya, besinya terlihat basah terus loh, ya kan? Oke. Ini adalah jenisnya tombak citro sahabat Pusaka Jawa, look 11. Ya, untuk metuknya iras apa tidak ini? Sepertinya ini metuknya iras sahabat Pusaka Jawa, artinya menyambung pada bilah, ya. Tidak ada copotannya kan Mas? Ada enggak? Nyambung ya. Nyambung ya? Nyambung. Nyambung ya. Ini metuknya iras ya. Artinya bahasanya adalah menyatunya lingga dan yoni, lanang wadon nanti siji, hidup berumah tangga rukun, sakinah mawaddah warahmah. Silakan Mas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga ini, kalau saya dari awal sudah jatuh cinta dengan pusaka ini. Ini mungkin kalau untuk teman saya di Jakarta, Pak Bimo cocok pegang ini. Serius, saya nggak bohong. Pak Bimo kalau nonton ini cocok buat Pak Bimo, buat ditaruh di atas, disandingkan dengan yang punya eyang. Ya Pak Bimo ya. Nah, ini adalah tombaknya menurut saya cukup istimewa dari segi esoterinya, dari material besinya padat, kemudian hitamnya hitam keleng, ya kan, bilanya utuh, gagah, wingit, ya. Ini estimasinya kalau menurut Garap ini depannya M, belakangnya T. Jadi nanti biar Mas Alif sendiri yang
kira-kira. Coba Mas Alip, sudah ada komunikasi, sudah ada orangnya apa tidak ada? Bukan orang. Iya, maksudnya tetangga sebelahnya. Iya. Bukan Protes orang. maning wae. Siap, Iya, oke. karena Ini bukan orang jelas. Siap. Oke. Gimana Mas Alip? Ini langsung gue sebut nama. Namanya siapa? Dia malah kayak memperkenalkan diri. Oh, Sumeh berarti ya. Orangnya nggak usah ditanyain, sudah welcome. Karena bahasanya. kitanya pun tidak bersifat kayak Arogan atau gagahan. tidak dianggap musuh kita. Oke, siap. Tapi tidak dianggap musuh bukan berarti kita teman mereka. Bukan. Betul. Oke, siap. Dia pakai nama Turangga Seto. Oke, namanya Turangga Seto. Jelas dia laki-laki. Oke. Penampilannya bagaimana, Mas? Penampilannya. Coba Ini style. penampilan asli apa penampilan? Ya, yang Mas Alip lihat, jangan yang aslinya, nanti kan bisa ganti-ganti. Yang dilihat sekarang. Setelah didandani ya. Ya. Dandani nih. Dia kalau di Setelah biasa- pokoknya kalau orang manusia ya sudah cakep. Oh iya. Iya. Dia pakai semacam kayak celana kompran, Oke. celana isbal itu, Iya. tapi ada rumbai-rumbai kayak Oh. jarit. Iya, kayak tapi. Iya, betul. Kayak sarung lah yang gantung. Terus Karena betisnya terlihat, oke. terus di atas ini ya mata kaki Iya. ada semacam gelang. Oke, semacam gelang ya, bisa dibayangkan ya sahabat Pusaka Jawa. Pakai baju apa tidak? Enggak. Oh, tidak pakai baju. Enggak pakai baju. Oke. Rambutnya gondrong atau bagaimana? Kayak zaman dulu nggak ada tukang cukur apa ya? Iya. Ada lah, cuman kan mungkin lebih banyak gondrong kayak biar kelihatan Gondrong tapi berwibawa. nggak pakai ikat kayak saya. Dia Oke. gondrong tapi pakai Gelung gelung apa ke ya atas, namanya, betul. Oh iya. Betul, nanti kayak Gajah Mada begitulah ya. Gelungnya. Nah iya. Ya kan, iya, gelung betul, seperti betul. itu ya. Oke. Terus kalau untuk kegunaannya atau tuahnya, coba dibicarakan. Barangkali dia mau ngomong, mudah-mudahan sih Menjaga. untuk penjagaan, Menjaga. perlindungan lah ya. Ya. Oke, dari golongan apa? Manusia, ACDC, manusia atau golongan jin saja? Kalau dari golongannya dia, Iya. golongannya dia, bila mana dia mau lewat aja radius sekian, Dia gimana? ya ada yang Saya pegang ada pusaka yang ini nih. takut. Saya pegang pusaka ini nih. Hmm. Terus kemudian Turangga Seto tugasnya apa? Saya pegang pusaka ini jalan. Ya, ini Terus? terus jalan ya. Iya, saya jalan nih Jalan. bawa tombak ini nih. Hmm. Terus Turangga Seto tugasnya apa? Tugasnya dia kayak membuka jalan. Oh, berarti dia posisinya di depan dulu kayak patwal. Betul, menyingkirkan Hal-hal dari- yang negatif, dari jenisnya. yang kurang bagus. Betul. Sip, ngetop. Iya. Ini top. Makanya saya bilang saya punya feeling ini pusaka bagus. Kalaupun misalkan nggak Pas dipakai, pampres. kalau nggak dipakai, katakanlah ditaruh, itu pun dia masih punya wilayah teritorial, Berapa batas-batasnya. jaraknya? Itu nanti aja. Oke. Nanti aja ini. Oke. Berarti bagus kalau kita bawa pusaka ini ke tempat angker pun ya, itu sudah disteril duluan. Biasanya Ini jarak berapa kuasa meter? sangat jawani nih. Biasanya jarak berapa meter ini, Mas? Untuk Untuk kita bawa dia nyapunya di ring berapa? 20 meter kah? 10 meter kah? Atau lebih? kalau dari si pemegang dia tahu, dia memahami karakter dari ini, Turangga Seta. diminta untuk mempersempit, memperlebar pun dia mau. Oh gitu, siap. Tergantung kebutuhan. Betul. Siap. Nah, kemudian berarti untuk perlindungannya, apakah ada lain tuahnya? Apakah umumnya kayak Ini di zaman apa ini? enggak? Ini bicara Dulu tuah dulu, tuah ya zaman dulu. Apakah Tuah orang dulu, itu terus sekarang ada beda. kewibawaannya? Iya, ini untuk tuah di zaman dulu sama zaman sekarang ini. Oh, ini beda. udah ini Gimana? apa ya? Coba. Eh, Ya, artinya beda menyesuaikan. zaman. Oke. Karena sifatnya kan menjaga. Betul. Nah, kalau dulu di zaman dulu
karena bersifat menjaga Oke. di zaman, nah ini yang lebih aneh. Silakan dibicarakan. Dari zaman apa? Dari zaman apa? Silakan. Dia ini bukan Islam, Oke. tapi digunakan di kalangan Islam. Oh, di senjata ini khodamnya bukan dari Bintoro, Demak. Iya. Selesai. Ya. Tapi Bintoro kan khas Islam. Tapi untuk Turangga sendiri ini bukan Islam. Oke, tahu. Kalau dari garapnya, sahabat pusaka, tadi kan saya bilang MT depannya M, belakangnya Mojopahit. Bisa jadi garap Mojopahit akhir. Ketika Mojopahit akhir runtuh, berdiri Demak. Demak kan itu anaknya Brawijaya, anaknya raja terakhir, Mojopahit. Nah, ini kebetulan mungkin khodamnya ambil dari golongan bangsa Mojopahit yang belum beragama Muslim. Iya. Seperti itu, dan dipergunakan di kerajaan Demak. Ya. Apakah setelah kerajaan Demak kan sini ada kerajaan-kerajaan apa pernah dipegang yang lain, coba? Karena kan pusaka ini pasti dari si Fulan turun lagi ke si Fulan. Tapi ini saya yakin ini pusaka terurus, terawat. Pasti ini pusaka, saya punya feeling ini pusaka pilih tanding. Nanti ditanyain lagi bertahap. Apakah sebelumnya pernah jatuh ke mana? Sempalan Mataram? Sempalannya loh yang saat ini masih ada. Kan Mataram ada Solo. Nah, Solo ini. Oke, Solo. Solo. Terus kiprahnya pernah dalam apa? Pernah ikut perang apa? Di era mana? Iya, waktu di Mataram. Pernah ikut di Mataram enggak. Enggak. Di Mataram enggak, karena bersifat dia menjaga. Iya. Menjaga, jadi digunakan hanya sekedar untuk menjaga. Menjaga siapa posisinya dulu? Kalau di zaman kerajaan dulu, di zaman Bintoro, nyampe ke Solo ini, di saat kayak dari para bendoro-bendoro ini mau bepergian, entah kunjungan, entah apa, ini dipegang oleh pengawalnya yang berkuda. Oke. Jadi ini pusaka punya pusaka kerajaan, bukan milik perorangan. Betul. Oke ya. Kemudian ketika rajanya mau pergi, pusaka itu yang dinasnya sip-sipnya siapa ya dipegangin pusaka ini. Betul. Jadi ini saya bilang ini tergolong pusaka pilih tanding, memang pusaka kerajaan. Jadi kalau ditanya siapa pemegangnya, berarti siapa aja? Siapa saja, tapi ini miliknya kerajaan. Betul. Terus kedua, kayak seperti halnya pusakanya Sabdo Palon yang dulu. Itu kan buat babat alas. Ya, betul. Siapa yang ditugaskan nanti harus kembalikan lagi. Ya. Oke. Nah, saya tertarik pada era Mataram. Apakah pernah ikut berkiprah pada perangnya siapa? Apa ada pada saat itu sosok siapa yang biasanya kan saya pernah ikut si Fulan, membela si Fulan gitu kan. Barangkali ada sesuai dengan namanya Turangga. Titik dengan ini ya kuda ya. Kuda, oke. Nah, ini. Oke. Ini dipakai di era Pangeran Diponegoro. Perang. Posisinya dipegang oleh di belakangnya Pangeran Diponegoro, berkuda sama berkuda. Oke. Menarik sahabat pusaka Jawa. Pangeran Diponegoro kalau tidak salah 1800 perang Pangeran Diponegoro itu yang paling besar 5 tahun, 1825 sampai 1830. Kalau tidak salah, kalau salah minta maaf. Namanya bukan ahli sejarah. Sekitar tahun segituan. Berarti ini pusaka turun temurun dari Demak. Berarti kan Demak turun Pengging, Pajang kan terus turun ke Mataram, Solo, ya kan? Berarti ini terawat, turun temurunnya tidak lepas dari keluarga keraton, karena pada masa itu juga sampai ke Pangeran Diponegoro, karena memang ini sebagai penjaga, ya kan? Betul, penjaga. Tombak penjaga. Apakah ini ada nilai plus yang lain selain perlindungan? Apakah itu pengasihan, kewibawaan ataupun yang lainnya? Atau kesaktian? Nah, kalau dari sisi golongannya dia akan nyingkir. Oke. Radius sekian. Iya. Dari si pemegang, dari golongan kita akan terlihat kewibawaannya khas sebagai seorang pengawal. Berarti ada kewibawaannya ya? Ya. Oke, punya kewibawaan. Oke. Jadi ini menarik sahabat pusaka Jawa ya. Ini
tombaknya estimasinya Mojopahit, tapi kiprahnya di kerajaan Muslim Islam. Ya. Alhamdulillah. Ini saya punya pusaka. Memang dari pertama awal saya lihat ini saya harus dapat bener. Saya harus kena ini pusaka karena memang istimewa. Dan ternyata memang ini energinya adem apa panas ini? Selama ini karena dia yang melihat dia dan orang dari kita dilihat itu membuat segan enggan, jadi jarang berbenturan. Jarang berbenturan langsung. Iya. Jadi energinya lebih arah ke energi adem. Positif ya. Iya. Adem. Nah ini. Terus apa lagi coba? Dulu terakhir pegang siapa? Nyampe ke kemana? Nyampe ke pegang saya ini kok ada yang nggak nyaman ya. Contohnya maksudnya nggak nyaman bagaimana? Ini kan pusaka khas bahasanya milik tersimpan iya oleh kayak museum apa ini kayak apa ya, kayak di ditaruh dijaga lah. Iya. Ini di teras Solo ini yang harusnya ini kan dijaga, tapi kok bisa lepas ya? Apakah dicuri atau mungkin apa ya? Curi sih enggak, iya. Kemungkinan. Apa itu? Ya pokoknya sampai ke sinilah. Iya. Kok bisa ya? Ya banyak. Banyak kepentingan. Bisa saja urusan perut. Iya, kok bisa ya? Apa mungkin jadi dijual orang dalam apa bisa ya? Jadi, Keluar bisa jadi. Termasuk salah satu, bukan pusaka utama. Kalau pusaka utama kan tetap terjaga di Keraton Solo. Salah satu kan pusaka banyak tuh. Zaman sekarang pun digunakan bagus ini, nggak harus dibawa. Taruh di tempat gerak kayak sekarang. Terus kita apa ya? Taruh di sini nih kayak bisa. Gini. Nah, tempat kayak gini nih, Iya, tapi ini kan dulunya kan ini kan kayak apa ya, memanjang, iya. memanjang. Jadi dipakai dulu di saat ada yang tugas, terus dipakai ke satu. Iya, nanti habis itu ditaruh lagi. Jadi kira ada lagi, nggak cuma ini. Iya. Jadi. Terus yang menarik apa tuh tadi? Kalau zaman dulu kan terlihat digunakan. Iya, dibawa. Nah, tidak dibawa pun bisa. Gimana caranya? Tinggal ditaruh di tempat katakanlah rumah kita, terus kita nyaman dengan ini turangga seto, terus ngobrol lah ya. Tinggal malah kalau kita mampu untuk mengendalikan dia, kita pergi pun tanpa harus ini dibawa pun dia ikut. Asik. Caranya diobrolkan dong, nggak apa-apa. Oh itu punya saya kok. Ya gitu. Nggak apa-apa. Nanti diganti warung scan aja. Diganti warung. Hai. Ganti warung scan, jadi bisa dibawa-bawa. Bawa ke tas, gitu kan. Warung scan kan yang seperti ini, dibikinkan warung scan saja. Tapi mungkin dia ada besar ya. Ini kalau dibawa berarti harus dibikin miniatur. Miniatur gimana? Miniatur. Maksudnya miniatur ya apalah dari bahan-bahan apa plastik apa intinya miniaturnya. Terus, lah. Miniatur dibawa, taruh di tempat apa kayak di saku di apa nanti akan nempatin di situ. Iya. Kalau tanpa dibawa nggak usah bikin miniatur pun bisa kan, katanya bisa ikut sendiri. Ribet amat bawa miniatur. Karena gini. Saya kan nggak mau ngikutin permintaan dia yang arahnya ke kiri kalau menurut saya. Jadi ada satu permintaan dari Turangga Seto. Saya mau ikut asal dengan begini-begini yang mungkin menurut Mas Alif tidak cocok dengan Mas Alif, seperti itu. Akhirnya terjadi nego, ya wis asal dibikinkan miniatur. Pakai kayu lah. Ini kan bahasa halus saya. Iya. Padahal kalau misalkan kowe melu aku menurut aku nek gelem ya melu orang wis tak bantai rampung ikut gitu. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa ya. Ada lagi yang bisa digali Mas Halid? Yang apa ini? Ya itu tadi bicara tua tidak usah dibawa dengan kita cara
berkomunikasi. Apakah ini arahnya kayaknya kan perawatannya bagaimana? Permintaannya ini kan permintaan arahnya kalau menurut saya, mohon maaf, iya, ini udah sangat hoax ya. ya contohnya contoh nggak apa-apa dijelaskan, soalnya kadang ada orang yang tidak tahu hofi apa sih. Syirik. Iya, syirik yang kecil, iya, yang tersembunyi. Contohnya kan buat edukasi mas, inaman binia. Namanya gini ini. Contoh nih satu aja ya. Iya. Agar kita bepergian terus tanpa harus membawa sebelum kita keluar rumah itu kita bergaya kayak kuda mau jalan. Oh gitu, ngejruk. Iya, kakinya. Bukan ngejruk. Oh, kayak gini. Iya, gitu disuruhnya. Satu, iya. Satu. Oh, kayak gitu ngomongnya. Iya. Oh. Kan kayaknya kan di Islam itu kan nggak ada. Nggak apa-apa kalau kita keluar baca pas malam. Sebetulnya ini makanya saya paksa nih, ini sebetulnya nih, kalau saya lebih fleksibel. Oke, itu kan nggak melanggar syariat, gejul-gejul kayak gitu, pomet celot-celot, tinggal begitu-gitu nanti dikombin dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini tetap ya, itu baru baca ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim dan apa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wal akhirihi, kayak gini nggak apa-apa, karena nanti ada dua. Pertama yang akan mengiringi dari Turangga Seto, yang kedua malak dari bacaan itu. Seperti itu mas. Selama umumnya kalau mau pergi saya dikasih daging ya, ya gitu, ini disembahin gitu. Nah itu enggak. Ini yang saya nggak mau sebutkan yang kayak gitu. Iya umumnya. Tapi kalau sekedar untuk kaki-kaki kayak itu kan, mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Selama gitu. Artinya gini mas, ketika kita mau berpergian, saya mau bawa senjata apa saja boleh. Mau bawa samurai, keris komplit boleh. Mau samurai saja sudah cukup, silahkan kayak gitu. Jadi kalau tadi wanita Turangga, pak kakinya diginiin kayak kuda, udah habis gitu apa baca Bismillahirrahmanirrahim dulu baca itu dulu terus balik gitu nggak masalah menurut saya, selama tidak ya kayak contoh itu kan hal-hal yang biasa. Kayak di Islam ada basket nggak ada kan? Oh nggak apa-apa kan bermain basket seperti itu. Tapi kalau niatnya tidak menduakan, cuman sekedar buat batil tok, dan untuk berteman juga ada batasan ya. Seperti itu, jangan sampai kita banyak ke situ terus, lebih banyak. Makanya kalau punya pusaka, semakin banyak pusakanya semakin dipertebal tauhidnya. Iya betul, jadi aman ya mas ya. Setuju. Begitu. Berpusaka tidak ada salahnya, tapi berpusaka Anda harus diilmuni. Jangan sampai berpusaka tidak diilmuni, nanti bukan masalah nanti keluarganya celaka. Kalau keluarganya celaka tak kelihatan ya. Yang repot di diri kita. Betul. Yang tidak terlihat seperti itu. Dan ketika kita umpamanya nih, ketika kita mempunyai pusaka, ternyata kita diberikan satu keamanan dan manfaat dari pusaka itu, hakikatnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan. Benar nggak mas? Oh nyatanya maaf nih, saya tidak menyebutkan nama, banyak tokoh-tokoh nasional kita, pahlawan kita, pusakanya pol-pol. Nyatanya di penjara VOC ya kan? Ada yang ditembak mempan juga ketika berperang, ditembak mempan karena Allah ridho dengan mempan. Tapi ketika pas saatnya dia ditakdirkan untuk ditembak mempan, ya mempan aja. Ya kan? Kita hanya sekedar syariat saja. Mudah-mudahan Allah mengijabahi, karena orang semakin berhati-hati maka kemungkinan untuk selamat lebih banyak. Betul. Benar mas? Betul. Cocok. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Umumnya sahabat pusaka, saya punya pusaka, punya Turangga Seto, mau dibawa silakan dengan cara mau tidak memakai Turangga Seto dengan bacaan amalan nggak apa-apa. Mau ditambah lagi dengan Turangga Seto nggak apa-apa, selama tetap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak saya mau pergi, ya saya udah punya pistol dan sebagainya, tapi Mas Alif batiri yuk ya gitu, sekedar untuk menemani Mas Alif neng kolwat yuk bupati ngobrol ya kan, bukan berarti saya kalau nggak ada Mas Alif kayaknya celaka. Nah itu yang salah. Tapi tapi ketika saya mau dengan mereka bahasa dengan Turangga Seto, batin aku kayak gitu sudah selesai ya, cuman itu doang ya kan. Itu tidak boleh saya kalau nggak yang jadi
permasalahan ketika kita sering memakai pusaka itu, nanti ketika kita tidak memakai pusaka itu, ketergantungan itu. Ketika kita ketergantungan, saya kalau nggak pakai pusaka ini kayaknya bisa celaka. Nah itu sudah mulai syirik khafi. Bener nggak? Sudah mulai menggantungkan sih. Ada ini, tadi kan ini kan gerak. Ini kalau nggak. Oh tadi pusakanya gerak. Iya, ini gerak sini. Oh yes, nggak apa-apa. Kayaknya apa ya? Arahnya Ke saya. ikut ini aja. Ikut pendapatnya saya gitu. Ya, betul. Bagus. Pendapatnya. Ikut pendapatnya saya tuh Rangga Seto katanya. Saya mau diajak Walaupun boleh. Dia bukan Islam. Iya, artinya iya Tapi dia dia juga punya pemahaman, ya. ketauhidan. Karena kan saya bilang bahwasanya bangsa tetangga sebelah pun mempunyai agama. Agamanya agama Budi. Mereka percaya tuh adanya Tuhan yang tidak terlihat dan mempunyai kekuasaan yang besar. Iya kan? Tapi ya Tuhan mereka ya yang sesuai pemahaman mereka gitu. Jadi ya terima kasih gitu Rangga sudah sepemahaman seperti itu. Artinya seperti itu. Gitu Rangga juga tidak mau dituhankan. Mau buktinya ngomong ya pemahamannya sama dengan saya. Berarti kan dia cuman ya memang saya dilatih jadi tentara. Ya saya jadi bodyguard dari dulu gitu loh. Kalau saya jadi Tuhan ya nggak bisa. Wong saya cuma tentara, kadang menang, kadang kalah, kadang ngantuk, kadang melek, kan seperti itu. Ya Mas. Ya. Ada lagi Mas yang bisa digali dari sini Mas? Jadi dulu ini pusaka turun temurun bahasanya punya kerajaan, sahabat pusaka Jawa. Dan ini yang megang siapa saja? Yang megang ya bahasanya pas pampres atau ajudan lah, yang terdekat. Pernah dibawa untuk membantu Pangeran Diponegoro sama ajudannya. Gambarannya dari Mas Alip itu Pangeran Diponegoro pakai kuda, dia di belakangnya. Berarti kan ring satu. Ya. Ring satunya ya Mas ya. Seperti itu. Walaupun keselamatan tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma ikhtiar. Apalagi ada lagi Mas? Harapannya si pemegang ini orang baik. Oh gitu. Amin. Kalau orang baik, dia menjaganya pun dengan Tulus. tulus. Oke. Ya. Berarti tak tulisnya NB pemegang orang baik. Lebih bagus orang baik. Baik ke sesama, baik ke tetangga sebelah, juga baik ke atasnya, baik semua. Artinya rahmatan lil alamin, manusia yang ya kan yang bermanfaat untuk semua. Betul. Udah, ada lagi? Itu pesan-pesan dari Kitu Rangga tuh, bukan dari Mas Ali. Ini tua sih ya. Karena beliau tua. Kalau saya ketemu seperti ini apa ya? Ikut belajar ya Mas ya? Iya, nyaman kan? Mas Alif juga ketika memegang pusaka, iya ya saya nggak usah nyari ke lokasi kemana-mana, tinggal megang pusakanya, komunikasi ya kan. Kadang kan kita pengen komunikasi dengan orangnya menghuni di sana, kita harus datang ke sana. Ternyata kan dari sini mereka jin-jin yang sudah umurnya ribuan tahun pun ditempatkan di sini dan mereka bisa bercerita. Yang paling saya senang tentang sejarah. Ya. Benar tidaknya wallahu a'lam bishawab, kita cuma menggali saja. Ya. Anda percaya boleh, tidak percaya tidak mengapa, tidak ada ruginya. Ini hanya sekedar memberikan edukasi bahwasanya Tosan Aji itu ada nilai plusnya, yaitu sisi esoterinya. Kalau sahabat pusaka Jawa suka dengan nih yang apa sedikit protes dari beliau. Ini kalau bisa ditaruh di tempat kayak yang dulu itu apa ya? Jagra. Bukan terus digeletak sembarang tumbak tumpuk kayak dianggap apa ya wayang golek apa ya tumbak tumpuk gitu. Protes. Ya siap karena dia berwibawa. Ya tak taruh di sini nanti. Ini kan banyak yang kosong. Masih kan saya tak turun-turunkan. Tadinya di sini penuh keris tombak gini loh. Jadi tampilan backgroundnya itu tombak berdiri-diri banyak. Gitu. Nah ini bisa buat teman jalan buat di Kalisoka. Ini dulu biasa saya bawa ini Mas. Tak khawatirnya saya ada satu nanti tak kasih. Ini suka nemenin saya di mobil. Orang taunya ini mungkin masih muda kok bawa tongkat, sebenarnya kesunahan dan
kesunahan tongkat itu pahalanya lebih bisa 100 kali lipat daripada kesunahan yang lain. Kadang saya bawa ke Sumbang sana. Kalau dibawa kan saya bawa kayak gini kan orang taunya kan para kiai-kiai saja. Sebenarnya enggak. Keluar dari kamar mau ke kamar mandi, tuk, tapi kalau di luar habis itu pakai lagi. Itu ngelaksanain kesunahan yang hampir orang tidak mengerjakan. Jarang orang pakai sunah. Tongkat, orang pakai tongkat itu jarang, Mas. Hanya kan malu, kecuali orang yang memang lumpuh itu kan kata terpaksa. Sebetulnya ini kesunahan. Baru bisa tutup. Tak tutup sengaja tak saya bor tak tanam di sini. Ngobatin lagu orang tahunya kan tongkat biasa. Padahal ini ada si kuningnya di sini. Buka lagi. Oke, ada lagi tambahan? Silakan. Itu aja. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang Mas Alif sampaikan menjadi ladang ibadah kami berdua, tidak menjadikan ngomong sakecap dan akan sesat. Ya, tidak. Karena kita memberikan edukasi bahwasanya memang ada tetangga sebelah di sini. Kebenarannya kita cerna masing-masing sesuai dengan pemahaman kita. Ya, seperti itu. Karena di Tosan Aji dibagi menjadi 3 pecintanya. Satu yang suka dengan antikanya, esotori, yang kedua suka dengan isoteri, yang ketiga suka dua-duanya, esotori dan isoterinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tinggal saya lebih senang yang poin A, yang antikanya saja sudah. Ini sepuh, memang sepuh, silakan ditanyakan sepuh. Ya kan, cara perawatannya bagaimana? Olesi pakai minyak seperti ini, ya kan, biar tidak korosi. Kalau yang suka dengan isi, olesi pakai minyak ini karena ada doa-doa yang di sini. Seperti itu, ya. Oke, sahabat Pusaka, ada quote, Mas? Quote? Kayaknya enggak. Oke. Karena Kitura nggak protes, tidak mau digeletak-geletakin, taruh di sini Kitura. Jadi Kitura nggak, ampun Mas Oo, kayak wayang golek aku biasanya. Aku nang kerajaan di uri-uri ini. digeletak-geletak lagi dilabrung. Mereka juga protes sama Pusaka, cuman kadang yang diprotesi pimen, orang sefrekuensi, orang nyambung. Oh ya kan, seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan satu hal yang bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.